ibadah anak online yang harus diperhatikan ya. Persiapkan diri kamu dalam memulai ibadah dengan siap mandi dan memakai pakaian rapi. 3. Ingat ya teman-teman bahwa ini adalah ibadah. Tidak boleh sambil ngobrol, tidak boleh sambil makan. Tidak boleh sambil bermain. Kita harus sungguh-sungguh beribadah ya. Demikian panduan ibadah anak online. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Apa DNA kita? Restorasi Pondok Daun. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Nah, sebelum kita mulai ibadah online pada pagi ini, kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan adik-adik menurutkan kakak berdoa ya. Baik Kak. Tuhan Yesus, Terima kasih untuk hari ini, buat buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan, kepada kepada kami, kami, kepada mama, kepada kepada papa. Papa. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami hendak beribadah sekolah minggu. Sucikan hati kami, sucikan tempat di mana kami beribadah, baik di rumah-rumah yang kami tempati. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang bertugas untuk mengajar pagi ini. Urapanmu turun atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Yang semangat lebih lagi katakan Shalom. Sukacita sekali Kak Kristi dan Kak Nike. Ya, boleh ketemu lagi adik-adik untuk kita beribadah bersama-sama. Semua bersukacita, amin. Amin. Adik-adik yang bersukacita, bangkit berdiri yuk. Papi Mami juga bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Amin. Amin. Ya, yang semangat muji Tuhan, sama-sama beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk, sama-sama ya. Kita golang ke kanan dan ke kiri. Ayo bersemangat. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Na 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 na. Semuanya katakan. Na 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 na.
kita nyanyi kakiku melompat, semua melompat yang tinggi buat Tuhan. Yang mau katakan amin. Adik-adik yang semangat nyanyi buat Tuhan. Kalau Kanika bilang angkat kedua tangan, angkat tangan yang tinggi ya. Dan kalau Kanika bilang melompat buat Tuhan, melompat yang tinggi buat Tuhan. Amin. Oke. Semua yang nyanyi buat Tuhan katakan amin. Amin. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kaki melompat yang tinggi, lompat bagimu, sebab tanganku. Sekali lagi tanganku ku angkat padamu. Ayo sungguh-sungguh adik-adik. Rahmat yang kau beri, kaki yang melompat, yang tinggi buat Tuhan. Rahmat bagimu, sebab tanganmu baru setiap hari. Ayo angkat tangannya bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab diangkat jempolmu adik-adik. Sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Oh, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Nyanyikan. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yesus katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Sukacita sekali saat kita memuji Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin. Kita mau masih muji Tuhan, adik-adik tetap bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku yang sedalam, sedalam sampai bawah adik-adik. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah, indah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita ulang dari awal ya. Tinggi-tingginya loncat yang tinggi adik-adik. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam, sedalam. Ayo sampai bawah adik-adik. Lebih dalam kasih siapa? Yesus. Seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, loncat. Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi adik-adik yang semangat. Tinggi-tingginya langit, loncat. Lebih tinggi kasih Yesusku. Mari jongkok. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah, indah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih loncat. Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih lebih tinggi loncatnya, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Haleluya, haleluya. Adik-adik yang semangat memuji Tuhan, Tuhan Yesus pasti tersenyum melihat adik-adik ya Kanika. Adik-adik anak-anak yang hebat. Adik-adik silakan duduk kembali, duduk dengan tenang, dengan tertib. Kita mau siapkan hati kita menyembah Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dan kita mendengarkan pesan Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik, kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kalau kita boleh ada hari ini semua karena Tuhan. Amin. Karena kita punya Tuhan yang besar. Karena
namanya Tuhan yang hebat, namanya Tuhan Yesus. Kirala basyandara lama ya ralaba ya ralaba. Kirala basyandara lama ya ralaba. Ini setiap anak-anakmu Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Sama-sama kita angkat suara buat Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, buat Tuhan kita Allah yang besar. Amin. Kan dari awal dia dimuliakan. Katakan dan hormat, dan hormat. Yes Lord. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sembah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau baik, sungguh baik. Katakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, Adik-adik, Kak Kristi mau kita sama-sama belajar menyembah Tuhan. Ikutin Kak Kristi menyembah Tuhan. Adik-adik bersama Kak Nike, angkat suara penyembahanmu buat Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Mari belajar menyembah Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Katakan Engkau baik. Engkau baik. Katakan sungguh baik. Sungguh baik. Katakan sangat baik. Sangat baik. Katakan sangat baik. Haleluya. 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 Haleluya.
Nike, ikutin Kak Kristi berdoa. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh. Angkat hatimu adik-adik, angkat iman percayamu bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Adik-adik bersama Kak Nike, ikutin Kak Kristi berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur punya Tuhan yang besar. Kami percaya hidup kami akan indah bersama Tuhan Yesus. Kami ada sampai detik ini semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik. Kami sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Sekarang kami semua akan duduk diam mendengarkan pesan Tuhan. Roh Kudus berikan aku telinga yang dengar-dengaran. Berikan aku hati yang taat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan pesan Tuhan. Katakan amin. Yang siap mendengarkan firman, lambaikan tangannya lebih tinggi. Nah, hari ini lihat deh, Kak Ariel lagi pakai jubah yang cantik, yang sangat indah. Nah, adik-adik punya nggak jubah yang indah di rumah? Punya nggak? Jubah yang indah. Nah, di sini ada seorang anak yang mendapatkan jubah yang indah yang diberikan oleh papanya. Jubahnya sungguh sangat indah, maha indah, warnanya bagus. Nah, adik-adik sebelum itu siapkan dulu Alkitabnya, alat tulis, dan buku catatan. Jadi adik-adik bisa mencatat ayat-ayat yang akan kakak berikan. Oke? Siap? Nah, kita buka di Kejadian pasal 37 sampai pasal 50. Nah, di situ ada seorang anak bernama Yusuf. Kakak bisa slide berikutnya? Tuh, lihat tuh, di situ tuh ada gambarnya kan. Nah, itu ada Bapak Yakub beserta anak-anaknya. Ada Yusuf dan kakak-kakaknya. Ternyata Yusuf itu anak kesayangan Papa Yakub. Adik-adik, kakak ajak baca firman-Nya ya. Yuk kita buka di Kejadian pasal 37 ayat ke-3. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kejadian pasal 37 ayat ke-3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Nah, adik-adik, jadi Yusuf mendapatkan jubah yang sangat indah dari Papa Yakub. Yusuf mendapatkan mimpi. Kak, bisa slide berikutnya? Nah, mimpinya itu Yusuf ada kira-kira mimpinya apa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak mimpinya apa? Mimpinya Yusuf kita baca dulu ya di Alkitab. Firman-Nya Kejadian pasal 37 ayat 7 sampai 8. Kita baca ya yang ayat ke-7. Tampak berkas gandum, lalu bangkitlah
berkas dan tegak berdiri punyanya Yusuf. Wah, berkas gandumnya Yusuf tegak berdiri di tengah-tengah. Kenapa ya kok bisa begitu? Kita lanjutin lagi. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ternyata mimpinya Yusuf itu yang diikat Yusuf berdiri tegak di tengah nih. Terus punya kakak-kakaknya berkeliling. Wah, berkeliling mengelilingi berkas gandumnya Yusuf. Nah, kita lanjut ke ayat berikutnya ya. Kejadian pasal 37 ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi semakin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ternyata selain Yusuf mendapatkan jubah yang sangat indah, dia juga bermimpi tentang berkas-berkas itu. Nah, terus Kak bisa slide berikutnya? Nah, suatu hari Papa Yakub nih panggil Yusuf. Yusuf, sini. Nah, Yusuf datanglah, cuk datang. Ya, Papa ada apa? Ternyata Papa Yakub berpesan kepada Yusuf suruh berangkat ke Sikhem. Ada yang tahu Sikhem? Nah, Sikhem itu ternyata tempat yang didatangi oleh kakak-kakak Yusuf yang sedang menggembala kambing dan domba. Yusuf nurut sama papanya, akhirnya siapa? Yusuf akan berangkat ke Sikhem untuk menemui kakak-kakak yang Nah, waktu Yusuf datang, kakak-kakaknya Yusuf lihat tuh, dia memakai jubah yang indah, yang maha indah kayak gini nih, sangat indah. Nah, Yusuf datang, deng, kakak gitu. Nah, kakak-kakaknya tuh, kok lihat deh itu loh si Yusuf datang, kok pakai jubahnya yang pemberian Papa Yakub, kita nggak dapet. Kesel deh liatnya. Oh ya, sini deh, kumpul. Gimana kalau kita mengambil jubah yang sangat indah itu dari Yusuf, terus kita melempar dia ke sumur yang kering. Gimana, setuju nggak? Oh, boleh deh kalau kayak gitu. Kita panggil Yusuf ya. Yusuf, sini, cepat sini. Ya, pas Yusuf datang, tiba-tiba kakaknya yang satu ambil jubahnya Yusuf dan kakaknya yang lain mendorong Yusuf jatuh ke dalam sumur yang kering. Nah, kakak-kakaknya tuh cuma liatin dari bawah. Nah, itu tuh Yusuf udah jatuh. Ini gimana nih jubahnya? Jubah yang sangat indah ini kita bawa aja ke Papa Yakub, kita koyakan, kita robek, terus kita bilang ke Papa Yakub bahwa Yusuf sudah mati dimakan binatang buas. Oh, ya, boleh deh kalau kayak gitu. Nah, ternyata di dalam sumur yang kering itu, Yusuf masih duduk diam di situ, masih menunggu. Kak, boleh slide berikutnya? Nah, itu adik-adik bisa lihat, ternyata waktu Yusuf di dalam sumur yang kering itu ada pedagang-pedagang dari Midian datang lihat. Oh, diangkatlah si Yusuf keluar dari sumur yang kering itu. Dan pedagang-pedagang Midian itu menjual Yusuf kepada orang Ismail. Ada yang tahu nggak kira-kira dibawa kemana itu si Yusuf? Penasaran nggak? Kita lanjut. Di Mesir, adik-adik, dia dibeli oleh seorang perwira bernama Potifar.
Potifar ini seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Yusuf diberkati Tuhan sehingga Yusuf ini menjadi kesayangan di rumah Potifar loh adik-adik. Dia mendapat kepercayaan untuk mengurus segala yang ada di rumahnya Potifar. Namun bukan berarti kehidupan Yusuf itu tidak ada masalah loh adik-adik. Dia difitnah oleh istri Potifar sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara Yusuf mendapat kepercayaan dari kepala penjara itu. Kita buka ya adik-adik dalam Kejadian pasal 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Nah, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh kepala penjara itu diurus sama Yusuf. Dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf lagi. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Luar biasa sekali Tuhan kita adik-adik. Nah adik-adik, di dalam penjara itu dia menjadi kepercayaan loh adik-adik. Dan saat dia tinggal di penjara, dia bertemu dengan juru minum dan juru roti raja yang masing-masing mendapatkan sebuah mimpi. Adik-adik pernah mimpi enggak? Nih juru minum dan juru roti mendapat mimpi. Mimpi mereka diartikan dengan tepat oleh Yusuf. Singkat cerita, juru minum raja dikembalikan lagi ke jabatannya yang semula. Tapi adik-adik, juru roti dihukum mati. Sesuai dengan tafsiran mimpi yang Yusuf sampaikan kepada juru minum dan juru roti. Wah, slide berikutnya Kak. Sesudah 2 tahun berlalu, adik-adik bisa lihat di sebelah kiri Kak Olin. Firaun bermimpi dan mempertanyakan arti mimpi itu. Yang bisa mengartikan mimpi. Juru minum teringat akan Yusuf dan menyampaikannya kepada raja. Nah adik-adik, Kejadian pasal 41 ayat 29 sampai 30. Adik-adik bisa buka Alkitabnya lagi. Ayo dibuka Alkitabnya. Kejadian pasal 41 ayat 29 dan ayat 30. Kemudian Firaun pun memanggil Yusuf. Dan Yusuf berhasil loh adik-adik mengartikan mimpi raja. Kita baca ya adik-adik Kejadian pasal 41 ayat 29 sampai 30. Ketahuilah Tuhanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena adik-adik kelaparan itu mengurus keringkan, membuat derita negeri itu loh adik-adik. Slide berikutnya Kak. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Nah adik-adik, menjadi orang kedua di Mesir adik-adik. Setelah datang bencana kelaparan, bertemulah Yusuf dengan saudara-saudaranya. Dan saat itulah Yusuf menyatakan bahwa Yusuf telah mengampuni
saudara-saudaranya, hingga saudara-saudara Yusuf sujud di hadapannya loh adik-adik Kak Ariel. Buktinya apa Kak Arya kalau Yusuf sudah mengampuni saudara-saudaranya, padahal saudara-saudaranya sudah berbuat jahat? Buktinya ada di dalam satu ayat. Kita buka sama-sama ya, siapin Alkitabnya. Buka di Kejadian 47 ayat 12. Sekali lagi ya, Kejadian pasal 47 ayat 12. Kita baca. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Jadi Kak Olin, buktinya itu Yusuf memelihara, menjaga dan merawat ayah beserta kakak-kakaknya. Luar biasa sekali ya Kak Ariel, adik-adik. Setiap proses yang Tuhan berikan telah membentuk Yusuf menjadi pribadi yang tetap rendah hati loh adik-adik. Yusuf tidak menyimpan sakit hati kepada saudara-saudaranya. Sekalipun dia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, dia tetap mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf bahkan senang karena Yusuf dapat bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Dia mengasihi bangsanya sehingga dia berusaha menolong saudara-saudara dan bangsanya untuk keluar dari bencana kelaparan yang terjadi pada saat itu adik-adik. Ketika dalam keadaan tidak nyaman, keadaan sulit yang dialami oleh adik-adik, papa mama, percayalah Tuhan Yesus, Tuhan setia, Tuhan sanggup menolong setiap kita. Tetaplah percaya, tetaplah setia mengasihi Tuhan, tetaplah rendah hati dalam setiap keadaan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan buat hidup kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku. Sama-sama adik-adik katakan, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu, yang menilai dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati
atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Tangan-Mu yang kuat selalu menolong kami. Tangan-Mu yang kuat selalu menopang kami. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik, papa, mama, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa, berjanji sama Tuhan. Kami mau tetap setia mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia mengasihi-Mu Bapa. Kami mau selalu rendah hati apapun keadaan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari adik-adik, angkat kedua tanganmu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati kami Tuhan tetap setia. Lebih lagi dari hati-Mu yang mengasihi Tuhan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Katakan ku berjuang sampai akhirnya kau dapati ya. Yang terakhir adik-adik, lebih sungguh-sungguh telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Kami berjuang Tuhan sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap keadaan kami hari-hari ini. Keadaan kami yang tidak nyaman, keadaan kami yang sulit Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau Allah yang menolong setiap kami tepat pada waktunya. Kau Allah yang menopang kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar untuk setia mengasihi Tuhan. Kami mau belajar selalu rendah hati apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang menjadi terang bagi jalan kami, yang menjadi terang bagi langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari adik-adik, papa mama yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ayat hafalan minggu ini Yakobus pasal 4 ayat 6b. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Katakan amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat terjadi di zaman now.
2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali sampai ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Katakan amin. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau lakahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan, ke sekolah kami Tuhan, biar kami bisa sekolah, berkati sekolah Tuhan, supaya kita bisa belajar dan berkumpul di sekolah kami, kita bisa belajar dan berkumpul. Haleluya Tuhan. Kita jaga semuanya, jangan ada virus corona Tuhan, menghentikan virus corona. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pulau Bali. Lindungilah tempat di mana kami tinggal, jauhkanlah dari segala bencana. Kami tahu rencanamu indah bagi Pulau Bali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami berdoa untuk keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, yang disertai Tuhan. Lindungilah keluarga kami. Yesus, dalam nama Yesus, kami berdoa dengan bersyukur. Haleluya, ya, amin. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Sekarang waktunya kita
Shalom anak-anak sekolah minggu GBI Geraha Puja Bali dan GBI Lezina Nusa Dua. Mari satukan hati bersama Bapa untuk menerima berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus pada hari Minggu ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang baik, pintar, diberkati, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan segala penyakit-penyakit, dan orang tuanya diberkati, damai sejahtera sukacita sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita semua di dalam permai. Bagi percaya diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.